pernah mempertanyakan ya, cukup unik ya, Kiai ini mempertanyakan kenapa ya ukuran butir hujan itu sangat kecil. Kenapa kok ndak misalkan satu ukuran butir hujan itu sebesar lengan manusia atau mungkin sebesar pintu kulkas begitu. Kenapa kok kecil-kecil? Jadi ini juga harus kita syukuri sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi spiritual berkaitan dengan materi hujan. Di materi hujan ini dipelajari di kompetensi dasar ya, menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Tepatnya di kelas 10 semester genap Geografi SMA. Apa sih kompetensi spiritual itu? Berkali-kali saya sampaikan bahwasanya kompetensi spiritual merupakan salah satu jenis kompetensi di kurikulum 2013. Kompetensi ini menekankan bahwa peningkatan kemampuan beragama bukan hanya tanggung jawab guru agama saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh mata pelajaran yang ada, termasuk geografi. Kemudian apakah di kurikulum Merdeka ini juga relevan? Saya rasa masih relevan ya. Di kurikulum Merdeka ini ditekankan pula nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat Pancasila, di dalam Pancasila saja itu jelas terdapat sila pertama yang juga sangat menekankan tentang beragama. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya, apa sih kompetensi spiritual hujan ini yang harus kita sampaikan? Jadi intinya kompetensi spiritual ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur ya. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait proses terjadinya hujan. Kemudian yang kedua adalah hujan sebagai distributor air gratis, dan yang ketiga terkait ukuran butir hujan. Baik, proses terjadinya hujan ini dipelajari sejak SD ya. Jadi surface water, kemudian mengalami penguapan. Penguapan ini mengubah air yang awalnya berwujud cair menjadi berwujud gas. Nah, di sini yang harus kita syukuri adalah posisi ketika uap air menjadi gas atau menjadi awan, dia harus naik ke atmosfer yang lebih tinggi untuk membentuk awan. Jadi tidak akan terbentuk awan sebelum uap air ini bertemu dengan suhu dingin, yaitu di atmosfer atas. Seandainya penguapan terjadi langsung terbentuk awan, maka bisa jadi ketika kita memasak air di dapur, mungkin juga itu akan terbentuk awan. Tapi karena ini ketetapan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat, intinya uap air baru menjadi awan jika bertemu suhu dingin, barulah terjadi kondensasi dan terjadi hujan atau presipitasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hujan sebagai distributor air gratis. Jadi hujan ini mengantarkan air dari tengah-tengah lautan ke tengah-tengah daratan secara gratis. Saya jamin gratis. Tidak ada kan di RT, RW ataupun di tingkat desa iuran hujan bulanan gitu kan, tidak ada. Ini memang benar-benar gratis. Dan itu pun juga dalam kondisi yang sudah tawar. Artinya ketika terjadi penguapan, hanya air yang menguap, garamnya tidak ikut menguap, sehingga air yang turun ke daratan adalah air tawar. Seandainya tak terdapat hujan, maka manusia harus melakukan hal-hal berikut ini. Satu, menyuling air, jelas. Kalau mengambil air di tengah laut, tidak disuling,
tentu airnya akan asin. Jadi harus disuling dulu untuk mengubahnya menjadi air tawar. Kemudian yang kedua, mendistribusikan air yang sudah disuling tadi ke tengah-tengah daratan. Bayangkan berapa biaya penyulingan air maupun distribusi air ini. Tentu per liternya akan sangat besar ya. Nah, ini ada sebuah artikel yang kami kutip. Intinya, pengolahan sistem destilasi atau penyulingan air biayanya cukup besar, mencapai 35 miliar untuk alat yang kapasitas produksinya sebesar 50 liter per detik. Namun kualitas kondisi airnya dalam kondisi standar. Nah, alatnya 35 miliar ya. Bisalah diperkirakan berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk penyulingan air saja. Dan perlu diketahui bahwa penyulingan air ini airnya masih bersuhu cukup tinggi ya, tidak seperti suhu air bersuhu normal begitu. Artinya banyak sekali sebenarnya ya yang harus kita syukuri di sini. Belum lagi nanti kalau distribusi air, entah itu pakai penyaluran menggunakan pipa atau menggunakan truk-truk air, jelas itu ada tambahan biaya dan pengelolaannya juga membutuhkan biaya. Nah, ini sumbernya nttonline.now.com ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita syukuri ialah terkait ukuran butir hujan. Jadi ada seorang ulama yang pernah mempertanyakan ya, cukup unik ya, kiai ini mempertanyakan kenapa ya ukuran butir hujan itu sangat kecil. Kenapa kok enggak misalkan satu ukuran butir hujan itu sebesar lengan manusia atau mungkin sebesar pintu kulkas begitu? Kenapa kok kecil-kecil? Jadi ini juga harus kita syukuri sebenarnya. Seandainya hujan itu berukuran besar, jelas akan kerepotan ya hidup kita. Nah, ketika saya membaca literatur terkait, ternyata itu ada hubungannya dengan kajian ilmiah ya. Ukuran butir hujan ini diawali oleh proses pembentukan titik-titik air. Nah, ketika titik-titik air sudah terbentuk, diameter maksimal titik air yang dapat tertahan oleh awan ialah 6 mm. Saya ulang ya, diameter maksimal titik-titik air yang dapat ditahan di awan tidak sampai jatuh ialah maksimal 6 mm. Nah, setelah ukuran 6 mm atau lebih, maka air akan terjatuh sebagai hujan. Jadi 6 mm itu sekitar setengah senti ya, setengah senti lebih 1 mili. Nah, ketika air itu terjatuh, masih berpotensi tetes air ini terbelah udara saat bertumbukan ketika ia jatuh menuju permukaan bumi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Jadi inilah yang sangat luar biasa kita tekankan. Banyak sekali hal yang harus kita syukuri terkait hujan. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Kemudian semoga bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.